Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahayu ingin sedikit menjelaskan tentang jawaban ujian akhir semester kimia unsur transisi. Terdapat 3 buah soal. Soal pertama, Anda mempunyai larutan kompleks ion Ti3 berikut ini, yaitu TiH2O6 3+, TiEn3+, TiCl6 3- dengan nomor atom Ti22. Yang pertama, gambarkanlah skema pembelahan orbital D ketiga kompleks tersebut dilengkapi dengan pengisian elektronnya berdasarkan teori medan kristal. B. Tunjukkan kompleks yang memiliki spin tinggi dan ion kompleks spin rendah. C. Hitung energi penstabilan medan kristal CFSE kedua kompleks tersebut dalam variabel delta 0 atau Dq, boleh salah satu, dan P atau firing energi. Yang D, di antara ketiga ion kompleks tersebut, manakah yang menunjukkan absorpsi dengan panjang gelombang paling pendek dalam spektrum sinar tampak? Jelaskan berdasarkan teori medan kristal ligan dan susunlah urutan panjang gelombang absorpsinya. Yang pertama, TiH2O6 3+ dengan nomor atom 22 mempunyai konfigurasi elektron Ar4s2 3d2. Dalam TiH2O6 3+, Ti mempunyai bilangan oksidasi yaitu 3+, yaitu 22 Ti3+ mempunyai konfigurasi elektron Ar4s0 3d1, sehingga Ti3+ mempunyai 1 elektron pada orbital D, sehingga dalam orbital D yang degenerat pada ion bebas terdapat 1 ion. Kemudian kompleks hipotesis dengan orbital D yang degenerat menunjukkan tingkat energi kompleks hipotesis dengan orbital D yang degenerat lebih tinggi, sehingga 1 ion tersebut masuk dalam kamar dx2y2. Kemudian kompleks hipotesis dengan orbital D yang degenerat mengalami splitting medan kristal menjadi 2 bagian, yaitu dx yang menjadi 2 bagian. Yang 3 kamar menunjukkan energi yang lebih rendah, sedangkan 2 kamar menunjukkan energi yang lebih tinggi. Dengan kamar yang mempunyai energi yang lebih rendah disebut T2G, dan kamar yang memiliki energi yang lebih tinggi disebut dengan EG. Dengan jarak antara EG dan T2G disebut dengan jaraknya yaitu 10 Dq atau delta 0. Dan satu elektron pada orbital D masuk pada pengisian elektron dimulai pada tingkat yang paling rendah, yaitu dxy. Kemudian yang C, tingkat energi T2G yaitu min 4 Dq relatif terhadap pusat tingkat energi orbital terdegenerasi. Sistem D1, maksudnya CFSE sama dengan 1 kali min 4 Dq. Jadi CFSE nya min 4 Dq atau 1 kali min 0,4 delta 0 sama dengan min 0,4 delta 0, dengan P sama dengan 0 karena tidak ada elektron yang berpasangan, sehingga tidak ada energi yang diperlukan untuk menentukan pasangan elektron.
Selanjutnya pada TiEN313. Untuk konfigurasi elektronnya sama dan konfigurasi orbital D-nya juga sama, yaitu konfigurasi orbital D untuk D1 adalah T2G1 EG0. Yang membedakan TiH2O613 dengan TiEN313 adalah jarak antara EG dan T2G. Dapat dilihat pada TiEN313 jarak antara EG dan TG lebih panjang karena TiEN3 termasuk dalam medan lemah dengan split yang tinggi. Untuk tingkat energinya sama dengan TiH2O613. Dan yang terakhir TiCl6 3-min. TiCl6 3-min sama dengan TiH2O613. Yang B, kompleks yang mempunyai spin tinggi atau medan lemah yaitu TiH2O613 dan TiCl6 3-min. Kemudian kompleks yang mempunyai spin rendah atau medan kuat yaitu TiEN3+. Yang D, absorpsi panjang gelombang paling pendek dalam spektrum sinar tampak pada ketiga senyawa tersebut adalah TiEN3+. Karena D level splittingnya tinggi dan En termasuk spin kuat, maka delta nolnya besar dan panjang gelombangnya pendek, sehingga cahaya yang diserap berenergi tinggi. Kemudian susunan panjang gelombang absorpsinya yaitu En lebih kecil dari H2O, lebih kecil daripada Cl, sehingga panjang gelombang yang paling panjang adalah Cl. Urutan panjang gelombang ini dapat dilihat pada urutan pada spektrokimia. Kemudian soal yang kedua, terdapat satu persamaan reaksi. Sebutkan jenis reaksi yang terjadi di atas dan jelaskan pula syarat terjadinya reaksi tersebut. Yang kedua, jelaskan dengan singkat metode sintesis dan karakterisasi dari senyawa koordinasi yang telah Anda ketahui. Reaksi yang disajikan di atas termasuk dalam reaksi substitusi dalam larutan bukan air, dan senyawa di atas termasuk dalam kompleks Werner. Penggunaan pelarut bukan air hanya dilakukan bila yang pertama, ion logam yang mempunyai afinitas besar terhadap air. Yang kedua, ligan yang digunakan atau dipakai tidak larut dalam air. Yang kedua, metode sintesis dan karakterisasi Zn2-eta. Penelitian ini telah berhasil dilakukan sintesis senyawa kompleks 2-eta dari senyawa ZnCl2 dengan ligan Na2-eta. Hasil dari sintesis diperoleh senyawa kompleks Zn2-eta berbentuk kristal berwarna putih keruh. Senyawa kompleks hasil sintesis dikarakterisasi panjang gelombang maksimalnya menggunakan spektrofotometer UV-Vis dan dikarakterisasi gugus fungsinya menggunakan spektrofotometer VTIR. Kemudian soal yang ketiga, terdapat gambar struktur suatu senyawa. Soal yang pertama, jelaskan fungsi senyawa di atas dalam aplikasi senyawa kompleks di bidang kesehatan. Senyawa tersebut adalah sodium kalsium edentat atau natrium kalsium edetat. Kegunaannya dalam bidang kesehatan yaitu dapat digunakan untuk mengatasi keracunan timbal, termasuk keracunan jangka panjang dan pendek. Untuk penyakit ensefalopati timbal, obat ini biasanya digunakan bersamaan dengan dimercaprol, dan obat ini tampaknya tidak bermanfaat untuk keracunan
etil timbal. Obat ini disuntikan dalam pembuluh darah atau otot. Sodium kalsium edentat turunan dari ETA digunakan untuk mengikat ion logam dalam praktik terapi kelesi seperti untuk mengobati merkuri dan keracunan timbal. Senyawa ini digunakan dengan cara yang sama untuk menghilangkan kelebihan zat besi dari tubuh. Terapi ini digunakan untuk mengobati komplikasi transfusi darah berulang, seperti yang akan diterapkan untuk mengobati talasemia. Dokter gigi dan ahli endodontik menggunakan larutan ETA untuk menghilangkan kotoran anorganik atau lapisan noda dan melumasi saluran akar dalam endodontik. Dalam mengevaluasi fungsi ginjal, kromium 3 kompleks CR-ETA sebagai radioaktif kromium diberikan untuk secara intravena dan penyaringannya ke dalam urin. ETA digunakan secara luas dalam analisis darah. Ini adalah antikoagulan untuk sampel darah untuk CBC atau FBC, di mana ETA mengkelat kalsium yang ada dalam spesimen darah, menghentikan proses pembekuan dan menjaga morfologi sel darah. Contoh senyawa kompleks dan kegunaannya. Contoh senyawa kompleks AuCN2-min yang digunakan dalam proses metalurgi. Dalam metalurgi, ekstraksi perak dan emas dengan pembentukan senyawa kompleks siano dari bijinya dan pemurnian logam nikel menjadi senyawa kompleks karbonil merupakan contoh yang khas bagi manfaat senyawa kompleks dalam proses ini. Dalam biji logam, keduanya dapat dipisahkan secara ekstraksi dengan larutan sianida dalam air, yaitu dengan membentuk senyawa kompleks yang larut. Selanjutnya, ion kompleks ini dipisahkan dari material-material tak larut lain dengan penyaringan, biasanya dengan menambahkan ion Na+. Kemudian ke dalam larutan senyawa kompleks ditambahkan logam elektropositif Zn sehingga terjadi pemisahan emas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.